Orang-orang yang kita tanya apa hukum mencuri, apa hukum meninggalkan sholat, mereka bukan tidak tahu ilmunya, hadirin yang mulia. Mereka tahu, tetapi kenapa mereka tidak menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bukan karena mereka tidak punya ilmu, ini dikarenakan mereka tidak punya iman, hadirin yang mulia. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a illa Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Qila wa ma ikhlasuha? Qala an tahzizahu an maharimillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah Allah satu-satunya zat yang maha melihat. Segala sesuatu hari ini yang bisa melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya mereka bisa melihat karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat seekor semut hitam kecil berada di atas batu yang hitam pada malam hari dalam keadaan gelap gulita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha mendengar, dan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tanpa batas, hadirin yang mulia. Setiap denyut nadi ikan yang berada di kedalaman lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengarnya, hadirin yang mulia. Maka setiap bisikan yang ada di dalam hati kita pun Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting setiap diri kita ini untuk senantiasa membicarakan kebesaran Allah, untuk membicarakan keagungan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha berkuasa. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kekuasaan apapun. Allah adalah satu-satunya zat yang maha kuat. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya diberikan kekuatan sedikit dan terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menghendaki sesuatu terjadi, walaupun seluruh manusia bersekutu dengan jin untuk menahan tidak terjadi, maka ketetapan Allah yang akan tetap terjadi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini manusia memiliki penyakit yang begitu kronis. Bukan penyakit zahir, yang pada hakikatnya ketika seseorang melewati gerbang kematian maka penyakit zahirnya akan hilang. Tetapi hadirin yang mulia, penyakit yang hari ini dialami oleh umat adalah penyakit keimanan, pengeroposan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari ini seseorang, hadirin yang mulia, dengan mudah meninggalkan amal-amal agama yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perasaan menyesal sedikit pun. Dan hari ini telah nampak jelas dalam pandangan kita, bagaimana orang-orang ini, hadirin yang mulia, bukan tidak tahu tentang hukum dan syariat Islam, tetapi seakan-akan mereka melalaikannya, hadirin yang mulia. Coba tanya satu persatu, hadirin yang mulia.
Ketika seseorang atau ketika satu orang koruptor dan dia di KTP beragama Islam, maka tanya, apakah kamu tahu hukum mencuri? Apakah mencuri itu dosa? Maka dia katakan dosa. Tapi kenapa dia lakukan? Kemudian dia tanya juga, hadirin yang mulia, apa hukum daripada berzina? Apakah berzina itu dosa? Maka dia akan menjawab, dosa. Tapi kenapa dia lakukan? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini pun sama ketika kita bertanya kepada orang Islam, orang-orang Islam yang tidak sholat, maka kita tanya, apa hukum sholat ini? Mereka menjawab akan wajib. Tapi kenapa mereka mudah meninggalkannya? Ini hadirin yang mulia, disebabkan kelemahnya iman. Hari ini ada orang yang bertanya, gak perlu kita keluar-keluar, gak perlu yang namanya usaha atas iman, yang penting hari ini adalah ilmu. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kita tanya apa hukum mencuri, apa hukum meninggalkan sholat, mereka bukan tidak tahu ilmunya, hadirin yang mulia, mereka tahu, tetapi kenapa mereka tidak menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bukan karena mereka tidak punya ilmu, ini dikarenakan mereka tidak punya iman, hadirin yang mulia. Maka mudah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan mudah melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini butuh satu usaha yang namanya usaha untuk meningkatkan iman. Dan ketika iman sudah meningkat, maka ada lagi usaha untuk menjaga iman itu agar tetap bertahan. Maka hadirin yang mulia, jika usaha atas ilmu dan disandingkan dengan usaha atas iman, maka ini akan menjadi satu kekuatan untuk seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Maka penting hadirin yang mulia setiap orang untuk mengusahakan imannya. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk umat akhir zaman seperti kita ini, hadirin, bagaimana Rasulullah SAW sampaikan di depan ahli-ahli iman, disampaikan kepada sahabat-sahabat yang beriman, yang kita faham bahwasanya jika imannya Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan banyaknya langit, dengan banyaknya bumi, masih berat daripada imannya Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Nabi SAW sabdakan, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Bagaimana orang-orang sahabat ini yang ahli iman disuruh memperbaiki iman, hadirin yang mulia? Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujadidu imanana, bagaimana cara kami ini memperbaiki iman kami? Maka Nabi SAW sabdakan, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Maka hendaklah kalian memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah sebenar-benarnya di dalam hati, dan bagaimana hati kita ini ta'aluk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Khaliq, yang menciptakan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah makhluk yang diciptakan. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha memberi rizki. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diberikan rizki. Dan kita pun yakin bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memelihara seluruh alam semesta. Seandainya alam semesta ini tidak dipelihara, hadirin yang mulia, maka seluruhnya akan berantakan, kacau balau. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, apakah engkau tidak pernah tidur? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk memegang semangkuk air, hadirin yang mulia. Maka ini perintah Allah, Nabi Musa pun taat. Dia berdiri, hadirin yang mulia, sifat manusia ini ada lelahnya, ada ngantuknya. Maka seketika Nabi Musa ngantuk dan air tersebut lepas, hadirin yang mulia, sampai jatuh pecah ke atas tanah dan semuanya berantakan. Terkaget-kaget Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan kepada Nabi Musa, ya Musa, seandainya aku memiliki sifat sepertimu yaitu tidur, maka seluruh alam semesta ini akan hancur berantakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la takhuduhu sinatu wa la naum. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah satu-satunya zat yang tidak sebanding dengan apapun, hadirin yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa disandingkan dengan apapun.
Hari ini seseorang hadirin yang mulia bisa mengenal warna merah karena ada warna sandingan yang lainnya. Karena ada hijau, biru, kuning, dan macam-macam. Dan itu pun diajarkan oleh orang tuanya. Seandainya tidak diajarkan kata-kata tersebut, maka kita pun tidak akan faham apa warna merah. Maka hadirin yang mulia, ketika seseorang pun ditanya, bagaimana warna hijau? Tahu juga warna-warna yang lainnya, karena memang ada pembanding daripada warna tersebut. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sandingannya, hadirin yang mulia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah satu-satunya zat yang awal dan yang akhir, dan tidak diperanakan. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang esa, hadirin yang mulia, yang tidak terbentuk dari apapun yang ada tanpa ada yang mengadakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada ketika segala sesuatunya ditiadakan. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, usaha atas iman ini telah dilakukan oleh ratusan ribu para nabi, hadirin yang mulia. Ratusan rasul, yang mana tugas mereka ini sama, mengajak manusia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha keyakinan, membentuk daripada keyakinan-keyakinan mereka yang awalnya, hadirin yang mulia, yakin terhadap apapun yang nampak, menjadi yakin kepada yang tidak nampak. Alam kubur tidak nampak, hadirin yang mulia. Mizan, sirat, surga dan neraka belum nampak. Tapi kita dituntut untuk meyakininya. Inilah iman. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini orang ini tidak yakin terhadap perkara agama, apalagi nilai amal-amal agama. Sehingga hadirin yang mulia, ketika seseorang ditanyakan, berapa rekening kamu, dia akan faham menjawab dengan cepat. Ketika ditanya bagaimana luas tanah kamu, dia pun akan menjawabnya dengan cepat karena dia faham nilainya. Tetapi ketika seseorang ditanya, di dalam satu solat, satu rakaat solat ada berapa kali takbir, maka dia akan memikirkan ulang, hadirin yang mulia. Bahkan orang yang belajar pun kadang-kadang nggak ngitung ada berapa takbir solat. Padahal satu kalinya takbir, hadirin yang mulia, nilainya lebih banyak daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nggak bisa.